Baiklah, Pak, hari ini bukan hari ini, tadi subuh ya, subuh, ya, which is hari ini ya kan. Gua ada dapet WhatsApp ya dari eh, dari keponakan. Jadi dia WA gua cukup panjang. Kenapa gue bikin video khusus buat menjawabnya? Karena ini kasus yang unik nih. Mungkin sebagian dari teman-teman ngalamin juga kayaknya. Sip, keluar dari kamera. Set. Dulu dong, skuy. Thank you. Kayak gue baca dulu kasusnya ya. Uncle, dekat ini ada workshop gak? Cuma saya bisa ikutan gak bisa kesana karena lokasi di Makassar. Artinya lu mungkin ikutnya yang online aja ya. Gue lebih seneng offline sih dibanding online karena ada emosi gitu ya. Yang gue udah cobain beberapa kali online tapi ya nggak ada emosi, ikatan emosi gitu. Kurang enak gitu ya. Nah ini sekalian saya mau sharing, saya nekat terjun jualan gerobak. Maksudnya jualan gerobak, jualan kopi bro. Jualan gerobak tanggal 10 2019 ya, 2 tahun yang lalu ya. Setahun hampir 2 tahun. Bulan Oktober dengan brand bla bla bla. Desember sebulan kemudian dia dapat suntikan modal, waduh lumayan tuh, 20 juta plus ambil di bank 15 juta. 35 juta tabungan, 15 juta, 50 juta sewa food court 2 tahun, setahunnya 25 juta, renovasi 10 juta, isi tenan 20 juta. Nah cuman saya dilema karena kondisi covid dan food courtnya yang masih baru, jadi 1-2 bulan tuh omset cuma 2 jutaan per bulan. Per bulan 2 juta, oke, nggak nyampe itu sehari berapa? 70.000 ya. Bulan ketiga 6 itu tutup karena PSBB lanjutan. Bulan 7 bulan 8 masih 2-3 juta per bulan. Bulan 9 10 naik 4,54 sampai 5 jutaan per bulan. Bulan ke-11 itu 7,5 jutaan per bulan. Karena pas musim hujan dan kena PSBB lagi, saya cuma dapat 2-3 juta per bulan. Kalau gue perhatiin ini sepertinya akan sulit mengcover biaya bulanannya, daily activity-nya kurang bisa ke cover. Kalau situasinya seperti ini ya, ini pandangan gue melihat kasusnya si bro ini. Saya berpikir untuk jualan di tempat yang sekarang berpikir untuk jual tempatnya. Emang tempatnya punya lu ya bro ya? Dijual ya? Maksudnya oper kontrak kali ya? 6 bulan sisa kontrak 6 bulan dan isinya dengan harga 55 juta. Kalau ada yang mau sih gue lepas ya. Kalau ada yang mau ya, terus uangnya gue balikin dulu ke bank. Bank kan ada minjem tuh tadi 15 juta di bank kan, gue balikin tuh 15 juta ke bank. Karena saya pikir PSBB bakal lanjut lagi dan karena masih belum kondusif situasinya, di lain itu saya juga masih belum patenkan konsep cafe saya. Dari namanya juga kurang cocok, konsepnya kurang jelas dan kurang pede. Kalau ownernya aja udah merasa kurang cocok, kurang jelas dan kurang pede, rasa-rasanya udah oke kalau lu lepas 55 juta ya. Sebenarnya saya punya lahan pribadi. Nah, ini dia nih menarik nih. Cuman nggak diporos si uncle, nggak poros maksudnya apa, nggak di tengah-tengah gitu ya, nggak di tengah-tengah kota atau pinggiran kali ya. Lokasinya ada di kawasan kosan dekat rumah penduduk, luasnya kurang lebih 300 meter. Wah gede nih. Berhadapan kanal tuh apa ya, danau ya, kanal tuh danau gak sih bro? Kanal danau ya. Kanal tuh danau, kalau memang ada view danau menarik juga ya, bisa bikin wisata air tuh. Bisa bikin banana boat gitu. Banana boat ya asik juga tuh. Berhadapan kanal soalnya nih. Maksud gua bisa dibikin aktivitas mungkin ya, ini cuma pandangan gua doang.
Jalanannya juga sebagian masih rusak, cuma dapat bocoran tahun ini pertengahan atau pertengahan tahun atau akhir tahun jalanan bakal dikerja, maksudnya diperbaiki dikerjain gitu sama dinas PU kayaknya. Saya rasa tempat ini lumayan prospek. Nah, kalau pribadi udah merasakan lumayan prospek, tapi kalau masih rusak gini saya kurang yakin. Oke, kondisi sekarang oke. Rencana mau ganti nama menurut Uncle gimana? Oke, pertama-tama tadi ya, kalau memang udah ada minat mau bayarin 55 juta, kalau gue pribadi lebih baik lepas aja oper kontrak ya. Kontrak lagi. Macam-macam so Inggris kayak kontrak. Lepas kok oper kontrak ya. Kalau tadi kan lu sendiri udah nggak ngerasa kayak kurang pede, kurang cocok sama namanya, sama konsepnya kurang jelas. Kalau lu pribadi udah merasakan itu, gue rasa sebaiknya memang dirubah ya, karena based on apa yang harus idealisme kita nih. Nah, soal tempat yang pribadi, jalanan rusak menurut gue nggak masalah, karena lu punya waktu untuk mengejar bonus demografi 2025. Jadi ngejarnya bukan cuma setahun 2 tahun ke depan, tapi 2025 ada bonus demografi nih, mamen. Di mana jumlah penduduk kita 60% lebih ya, itu semuanya millennials, dan tentu millennials itu butuh satu space yang oke buat kerja, midpoint, buat walking space, buat nongkrong, buat kongko. Gue rasa itu potensi yang jangan dilewatin ya. Kalau tahun ini udah sisa 4 tahun lagi. Hari ini setahun 2 tahun ke depan mungkin struggle dulu, tapi lihat brandnya akan meledak di 2025 ya. Saya rasa ganti nama ya boleh. Ini namanya tadi Kedai Sultan ya. Secara nama sendiri, kalau misalkan datang ke situ, kalau dia bukan Sultan mungkin agak mikir-mikir. Ini perspektif gua ya, nggak usah didengerin juga, tapi ini cuma pandangan aja. Yang penting, yang paling lu perlu dengarkan adalah isi hati lu, bro. Ya, isi hati lu tuh maunya gimana nih. Oke, back to workshop. Di sana saya mau belajar nyusun konsep, makanya semakin cepat saya ikut workshopnya, semakin kecil peluang hasil jualan saya habis sia-sia. Betul. Ya, kalau lu udah jual, udah gitu uang di tangan lu, waduh, bro, kalau lu nggak segera mainkan, habis. Tak bersisa, apalagi ada uang investor ya. Soalnya pembelinya janji 1 minggu ini baru bayar tuh tempat jualan saya. Tempatnya bagus di jalan sebetulnya, hanya saja salah saya, uang tenan kadang kepake. Nah ini dia, uang tenan kadang kepake saya juga untuk belanja rokok, makan, soalnya saya juga salahnya all in. Nggak apa-apa, pertama nggak perlu khawatir soal kesalahan ini. Jadi menurut gue normal-normal aja, karena gue pun pernah di posisi lu, bro, dimana gue nggak bisa kelola keuangan dipakai buat hidup ya. Hasil penjualan dipakai buat hidup, buat sehari-hari. Nah, sebetulnya tidak salah dengan itu, hanya saja polanya diatur. Lu boleh pakai hasil penjualan atau hasil uang penjualan untuk biaya hidup, is okay. Hanya saja di laporan keuangannya dimasukin gaji lu tuh berapa, lu pakailah dari situ. Tapi kalau jualan harian lu pakai buat biaya hidup lu daily gitu ya, harian, gua rasa nggak akan sehat bisnisnya. Sebaiknya memang dipisah antara uang bisnis sama uang personal pribadi ya, jangan digabung intinya. Saya bilang bagus, jujur di luar PSBB rata-rata omset 75.000 sampai 100.000. Ini skalanya benar-benar UKM ya, skala kecil ya. Dan malam minggu itu 700 sampai 1 juta. Berarti sebulan cuma 30 juta. Skalanya ini di UKM rintisan ya. Dan kalau di total 360 juta per tahun. Oke, 360 juta berarti di bawah 4,8 miliar per tahun, which is UKM ya. Tapi ya baik lagi, misalnya 30 juta omset sebulannya, raw material 50%, 15 juta, fixed cost-nya 5 juta,
net profit 10 juta. Nah, sisa 10 juta, 5 juta buat buat bagi ke investor, sama ke lu dividen, dan 5 juta lagi saving buat operasional sebulan ke depan. Salah nggak kalau saya jual? Nggak ada yang salah dalam dunia bisnis itu, sebetulnya bukan salah atau benar ya, tapi ya tidak soal itu gitu. Jadi sah-sah aja untuk kalau bisa mau dilepas, karena situasi dan kondisi sekarang lebih better kita cari potensi yang lain, karena memang jujur gue juga punya kedai di mall ya, gue tutup tuh karena babak belur. Ya kalau gue jadi lu, gue akan pilih lokasi yang 500 meter masuk dari poros ya, bangun brand dulu gitu sih Mamen. Jadi buat lu yang udah WA gue panjang lebar nih, luar biasa sekali, gue sangat pengen ketemu juga nih, bertatap muka sama lu ya. Jadi semoga bisa, apa yang jadi pengalaman gue bisa membantu lu secara personal dan bisa bisnisnya berhasil. Dan jujur di era di dunia bisnis F&B, lu butuh yang namanya komunitas ya, komunitas untuk sama-sama ngebangun brandnya, ngebangun bisnisnya. Gua rasa gitu aja di video kali ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.